Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Terdapat beberapa faktor terjadinya metabolisme dalam tubuh. Yang pertama, metabolisme basal. Metabolisme yang berkaitan dengan jumlah kalori yang dibakar dalam tubuh. Energi ini sebagai modal tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, NEAT, aktivitas non-latihan termogenesis, di mana metabolisme ini berkaitan dengan semua kalori yang dibakar ketika perasaan khawatir atau menggigil. Yang ketiga, yaitu aktivitas manusia. Metabolisme yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia dalam pekerjaan sehari-hari maupun olahraga rutin. Anabolisme ini ialah suatu lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana tersebut menjadi senyawa kimia ataupun juga molekul kompleks. Proses tersebut membutuhkan energi dari luar. Adapun tahapan anabolisme yang pertama, produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, serta nukleotida. Yang kedua, aktivitas senyawa-senyawa tersebut kemudian menjadi bentuk reaktif dengan menggunakan energi dari ATP. Ketiga, penggabungan prekursor tersebut kemudian akan menjadi molekul kompleks seperti misalnya polisakarida, protein, lemak, serta juga asam nukleat. Katabolisme adalah proses memecah molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, kebanyakan diubah menjadi energi. Katabolisme dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Yang pertama, respirasi aerob. Secara umum, reaksi respirasi aerobik dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan Daur Krebs, serta rantai transportasi elektron respirasi dengan fosforilasi oksidatif. Pertama, glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat senyawa yang memiliki 3 atom C, NADH dan ATP. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Pada tahap ini, asam pirufat hasil glikolisis dari sitosol diubah menjadi asetil koenzim A di dalam mitokondria. Pada tahap 1, molekul pirufat melepaskan elektron membentuk CO2. Pada tahap 2, NAD+ direduksi menjadi NADH plus H+. Pada tahap 3, molekul berkarbon 2 dioksida dan mengikat koenzim A sehingga terbentuk asetil koenzim A. Asetil koenzim A menambahkan atom C pada oksaloasetat sehingga dihasilkan asam sitrat. Sitrat menjadi isositrat dengan melepas H2O dan menerima H2O kembali. NAD+ sebagai akseptor atau penerima elektron untuk membentuk NADH. Pada sistem transportasi elektron, NADH dan FADH2 masing-masing menghasilkan rata-rata 3 ATP dan 2 ATP. Sebanyak 2 NADH hasil glikolisis dan 2 NADH hasil dekarboksilasi oksidatif, masing-masing menghasilkan 6 ATP. Sementara itu, 6 NADH dan 2 FADH2 hasil siklus Krebs masing-masing menghasilkan 18 ATP dan 4 ATP. Jadi, sistem transportasi elektron menghasilkan 34 ATP. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik suatu zat menjadi nutrisi. Pencernaan terjadi pada organisme multisel-sel
dan tingkat subsel biasanya pada hewan. Pencernaan dibagi menjadi 5 proses terpisah. Pertama, ingesti, menaruh makanan di mulut. Yang kedua, pencernaan mekanik, mastikasi, penggunaan gigi untuk merobek dan menghancurkan makanan dan menyalurkan ke perut. Yang ketiga, pencernaan kimiawi, penambahan kimiawi untuk memecah molekul kompleks menjadi struktur sederhana. 4. Penyerapan, gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator. Yang kelima, penyingkiran, penyingkiran material yang tidak dicerna dari trek pencernaan melalui defekasi.